Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Putrianti. Di sini saya akan remedial MPLB bab 3 dengan judul peluang usaha dan profesi dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pekerjaan diartikan sebagai pencarian Allah yang dijadikan pokok kehidupan, namun yang dilakukan untuk mencari nafkah. Pada umumnya istilah pekerjaan digunakan untuk menyambut suatu tugas atau aktivitas yang menghasilkan karya bernilai imbalan baik bentuk uang maupun bentuk lainnya. Profesi diartikan sebagai pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Artinya, pekerjaan yang menjadi profesi sifatnya lebih spesifik karena membutuhkan keahlian khusus yang belum tentu bisa dimiliki oleh semua orang. Jenis profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, jenis profesi akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah pencarian profesi dan jenis pelayanan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Pengertian profesional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, profesional diartikan sebagai suatu yang bersangkutan dengan profesi atau memerlukan kepandaian khusus dalam menjalankan pekerjaan yang mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Dan karakteristik profesi itu ada membutuhkan keahlian khusus dalam profesinya dan menuntut untuk memiliki latar belakang pendidikan, mendapatkan upah atau gaji sesuai dengan statusnya, dan memiliki organisasi yang mewadahi profesinya, memiliki izin dalam menjalankan pekerjaannya, terikat oleh kode etik profesi dalam hubungan dengan klien. Nah, profesi yang dikenal oleh masyarakat banyak yaitu ada akuntan, dokter, guru, dan aktor, aktris. Dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang profesional itu memelihara dan meningkatkan citra atau image profesi dan meningkatkan memiliki kebanggaan terhadap profesinya itu sendiri dan mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesinya itu sendiri dan berkeinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Yang keempat, etika. Etika merupakan nilai moral dari perilaku manusia tentang baiknya buruk tindakan dan kesusilaan yang bersumber dari pengetahuan, pengalaman, dan kebiasaan. Dalam kaitannya dengan profesi, etika menjadi aturan atau panduan dalam berperilaku ketika melaksanakan pekerjaan agar tercipta keteraturan dan kode etik profesi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu dengan sebagai landasan tingkah laku dalam ranah profesi. Kode etik digunakan sebagai standar aktivitas anggotanya sehingga dapat mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Dasar atau prinsip dari etika profesi yaitu prinsip standar etnis, prinsip kompetensi, prinsip kepentingan publik, prinsip tanggung jawab, prinsip integritas. Dan ada tujuan kode etik profesi menjunjung tinggi martabat profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dan yang B ada wirausaha. Yang ke B ada pelaku wirausaha, entrepreneur, peluang usaha, serta bekerja di bidang manajemen perkantoran.
Wirausaha atau entrepreneur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha juga disebut wira swasta, yaitu orang pandai atau berbakat mengenali produk baru serta menentukan cara produksinya, menyusun operasi untuk pengadaannya, memasarkannya, dan mengatur permodalan operasinya. Karakter sikap yang harus dimiliki dalam wirausaha: memiliki motivasi untuk sukses, memiliki komitmen atau kesabaran, meningkatkan kemampuan memimpin, mengambil inisiatif dan tanggung jawab pribadi. Dan ada tipe-tipe wirausaha penemu. Tipe wirausaha ini adalah yang hadir dengan ide atau gagasan baru terkait konsep usaha. Selain menghadirkan produk yang unik dan beda dari yang sudah ada, wirausaha ini juga cenderung melakukan hal-hal baru dalam memasarkan produk mereka. Ada wirausaha pemburu. Wirausaha pemburu dengan tipe ini memulai usaha dengan tujuan menjadi lebih besar di masa depan. Pemilik usaha akan rela melakukan apa saja agar bisnis mereka berhasil, termasuk menyingkirkan segala rintangan dalam perjalanan menuju bisnis yang sukses. Kelebihan wirausaha hustler atau pemburu ada pada semangatnya yang sangat tinggi dan tidak mudah menyerah. Dan wirausaha peniru, dengan sesuai dengan namanya, wirausaha tipe ini menggunakan ide bisnis yang sudah ada dan telah dikembangkan atau dilakukan oleh banyak orang lain. Ide itu digunakan sebagai inspirasi untuk menghadirkan produk atau layanan tertentu yang serupa. Namun produk yang dihasilkan tidaklah sama persis dengan apa yang sudah ada. Dan ada wirausaha peneliti. Wirausaha peneliti adalah wirausaha yang berusaha mempersiapkan segala sesuatu terkait bisnis dengan sangat matang. Wirausaha akan melakukan banyak penelitian dan percobaan sebelum produk benar-benar dipasarkan. Hal ini karena wirausaha percaya bahwa persiapan yang sempurna akan mendatangkan peluang yang lebih tinggi dalam meraih keberhasilan usaha. Wirausaha pembeli. Wirausaha ini sangat cocok untuk mereka yang memiliki banyak modal untuk menjalankan bisnis. Sesuai dengan namanya, wirausaha pembeli, wirausaha ini lebih memilih untuk membeli bisnis yang sudah ada dan dirasa sudah mapan, sehingga memberikan keuntungan. Fokus utama tipe wirausaha ini adalah perluasan dan peningkatan keuntungan. Ada fungsi wirausaha secara mikro. Fungsi wirausaha sebagai penemu atau inovator dan sebagai perencana atau planner. Dan ada fungsi usaha secara makro. Kalau secara makro, fungsi wirausaha yaitu menciptakan kesejahteraan, menciptakan kesempatan kerja dan pemerataan kekayaan, membantu pertumbuhan ekonomi negara. Dan ada proses menjadi wirausaha, yaitu identifikasi dan evaluasi melalui peluang yang ada dan dikembangkan di rencana bisnis, dan siapkan sumber daya yang diperlukan dan melaksanakan manajemen usaha. Dan ada faktor penyebab kegagalan wirausaha. Faktor penyebab kegagalan wirausaha itu ketidakmampuan mengelola manajemen, minimnya pengalaman bisnis, dan lemahnya strategi pemasaran dan pengendalian keuangan yang buruk, lokasi yang tidak strategis, dan dia tidak berhasil mengembangkan produk strategis dan penetapan harga yang
tidak tepat dan kurang tepat untuk masyarakat, pengendalian persediaan yang tidak tepat, pertumbuhan usaha yang terlalu terburu-buru untuk menciptakan suatu usaha, dan pekerjaan dan bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, eh, ada resepsionis, sekretaris, staf administrasi, dan MC, customer service, dan manajemen kantor. Dan ada operator telepon, arsiparis, dan public relation atau humas. Terima kasih.